Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Geohistori Perdagangan Romawi Kuno di Laut Mediterania. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geohistori yang diampu oleh Bapak Blasius Suprapta. Anggota kelompok kami ada Lutfiatul Ulfa Khairia, Tridia Rahmawati, dan juga Zafrizal Al-Atur. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, di sini sudah ada peta Laut Mediterania dan Romawi kuno. Laut Mediterania berada di antara benua Eropa, Afrika, dan Asia. Laut Mediterania berhubungan dengan Lautan Atlantik di sebelah barat yang dihubungkan oleh Selat Gibraltar. Laut Mediterania hampir semua terkurung oleh daratan. Posisi Laut Mediterania sangat strategis menjadikan Mediterania menempati kedudukan yang sangat penting dalam politik ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan maritim. Kemudian selanjutnya yaitu telah digambarkan peta landscape geografi Romawi kuno. Romawi terletak di semenanjung Apennina atau Italia. Jika dilihat dari lokasinya, Romawi berada pada lokasi yang strategis, di mana Romawi berada pada kawasan sekitar Laut Tengah dan bagian barat merupakan daerah pesisir yang berkontur landai, serta Sungai Tiber yang sebagai muara. Dengan begitu, kawasan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah pelabuhan dan kawasan pelayaran. Wilayah timur merupakan jenis tanah pegunungan dengan kontur pantai yang terjal dan curam. Dan di wilayah utara terdapat pegunungan Alpen sebagai tembok alam. Romawi yang berada di selatan Italia berfungsi sebagai pulau Sisilia di atas laut yang diteruskan ke pantai Afrika Utara. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut dapat menghubungkan benua Eropa dan Afrika. Nah, secara geografis, Romawi terletak pada posisi yang strategis apabila dilihat dari aspek perekonomian, di mana kota ini dibangun di atas 7 bukit dan terdapat jembatan yang membentang di atas Sungai Tiber. Kota Roma terletak di tengah-tengah jazirah Italia dan sekitar 50 mil dari pantai barat. Roma cukup dekat dengan laut sehingga dapat ikut serta dalam kegiatan perdagangan di kawasan Mediterania. Hal ini berhubungan dengan adanya hubungan atau keterkaitan antara manusia dan alam. Belum terdapat sumber data tertulis mengenai munculnya fenomena tentang hubungan jalur perdagangan Romawi kuno dengan Laut Mediterania. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Daljuni, untuk dapat mengetahui peristiwa di masa lampau, tidak hanya mempelajari kapan terjadi dan siapa yang menjadi pelakunya, melainkan juga tempat terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut, terdapat permasalahan bagaimana hubungan jalur perdagangan di Romawi kuno dengan Laut Mediterania. Masalah inilah yang nantinya dapat dijawab menggunakan sudut pandang geohistori, di mana kondisi alam mempengaruhi kegiatan manusia, sehingga makalah ini akan membahas mengenai hubungan jalur perdagangan di Romawi kuno dengan Laut Mediterania. Slide selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama bagaimana kondisi fisik perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania. Yang kedua bagaimana jalur perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania. Yang ketiga bagaimana hubungan perdagangan di Romawi kuno dengan Laut Mediterania. Dengan tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama mengetahui kondisi fisik perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania, yang kedua memahami jalur perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania, yang ketiga mengetahui hubungan perdagangan di Romawi kuno dengan Laut Mediterania. Selanjutnya mengenai landasan teori. Terdapat 3 teori pada pembahasan kali ini, yaitu teori 7 unsur kebudayaan, teori peradaban, dan teori geohistori. Yang pertama mengenai teori 7 unsur kebudayaan. Menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan itu, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selain kebudayaan, terdapat istilah peradaban atau civilization yang digunakan untuk menyebutkan bagian dan unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah. Istilah peradaban juga digunakan untuk menyebutkan hasil dari suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sebagainya. Menurut Kuncoro Ningrat,
Terdapat 3 wujud yang membedakan kebudayaan, yaitu pertama, wujud kebudayaan sebagai wujud kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud pertama ini bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau difoto, yang berada di dalam kepala atau alam pikiran masyarakat. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Hal ini dapat diketahui bahwa wujud kebudayaan yang kedua ini bersifat sistem sosial, mengenai tindakan berpola dari manusia. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, bergaul antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ketiga kebudayaan yaitu berupa kebudayaan fisik, yang merupakan hasil fisik dan aktivitas, perbuatan, dan karya manusia. Wujud kebudayaan fisik bersifat konkret karena berupa benda-benda yang bisa diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Selain itu, menurut Kunchoro-Ningrat menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal. Terdapat 7 unsur kebudayaan yang dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah: pertama, bahasa. Bahasa merupakan sistem perlambangan manusia, baik lisan maupun tertulis, untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Bahasa mempunyai peran penting dalam kebudayaan. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan mencakup pengetahuan manusia mengenai berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya, sehingga sistem pengetahuan ini sangat luas batasannya. Setiap kebudayaan mempunyai pengetahuan baik tentang alam, tumbuhan, binatang, benda, dan manusia. Pengetahuan tentang alam misalnya pengetahuan mengenai musim, sifat gejala alam, bintang, dan sebagainya. Pengetahuan tentang alam biasanya digunakan untuk berlayar menyeberang laut, bertani, dan juga berburu. Yang ketiga yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial berkaitan dengan tata kehidupan masyarakat sebagai usaha untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Kunchoro-Ningrat, setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, tempat individu bergaul dari hari ke hari. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan alat-alat peninggalan seperti kanal dan mata panah. Hal ini juga sebagai usaha manusia dalam mempertahankan hidupnya dengan membuat berbagai peralatan atau benda. Kebudayaan manusia dapat dipahami berdasarkan unsur teknologi yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk digunakan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian hidup. Aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi kajian penting dalam etnografi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji bagaimana sistem mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang keenam yaitu sistem religi. Menurut Kunchoro-Ningrat, sistem religi berhubungan dengan sistem keyakinan dan gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus, neraka, surga, yang mempunyai wujud berupa upacara, baik yang bersifat musiman maupun yang kadangkala. Dalam sistem religi juga mempunyai wujud berupa benda suci. Sistem religi ini dapat berupa candi, patung, dan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu kesenian, berkaitan dengan benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan juga hiasan. Selain itu, juga dapat berupa perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Pada pembahasan kali ini, ditekankan pada unsur kebudayaan sistem mata pencaharian hidup untuk mengkaji suatu tema yang berkaitan dengan perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania. Hal ini dikarenakan dengan adanya perdagangan di Laut Mediterania ini memudahkan masyarakat Romawi kuno dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai teori peradaban. Terdapat 4 teori peradaban, yaitu yang pertama, dimensi kebentukan. Hasil karya manusia pada masa lampau yang terbagi menjadi 4, yaitu bahasa, agama, ideologi masyarakat, dan etnisisme rasisme. Bahasa yang merupakan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat yang digunakan untuk berinteraksi satu sama lain. Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan beribadah kepada Tuhan serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Ideologi kemasyarakatan merupakan suatu paham atau pandangan yang fundamental tentang tatanan pemerintahan suatu negara yang berkembang di masyarakat.
Etnisisme rasisme merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa etnisitas merujuk pada karakteristik yang berhubungan dengan tradisi dan latar belakang kultural yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu dimensi keruangan. Dimensi keruangan menjelaskan mengenai kondisi spasial suatu peradaban. Dimensi keruangan meliputi skala makro, skala semi makro, dan skala mikro. Pada pembahasan ini mencakup skala makro yang meliputi keseluruhan wilayah atau lingkup peradaban yaitu Laut Mediterania yang berada di Romawi kuno. Skala mikro meliputi wilayah yang lebih kecil yaitu Romawi kuno dan semi makro yaitu Italia. Yang ketiga yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu berkaitan dengan unsur peradaban dan siklus peradaban, mulai dari lahirnya peradaban, berkembangnya peradaban, hingga punahnya peradaban. Selain itu, dimensi waktu juga berkaitan dengan suksesi atau pergantian peradaban dan umur peradaban. Pada Romawi kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu Kerajaan Romawi, Republik Romawi, dan juga Kekaisaran Romawi. Nah, pada pembahasan kali ini, masa periode Romawi mengacu pada masa Kekaisaran. Yang keempat yaitu dimensi struktural. Pada dimensi struktural terdapat 3 aspek, yaitu politik, ekonomi, dan juga agama. Tony B menyatakan bahwa peradaban merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian, sedangkan Braudel menyatakan bahwa peradaban perlu dilihat dalam skala yang paling kecil sampai besar, sederhana sampai utama. Aspek politik pada pembahasan kali ini yaitu masa kekaisaran pada Romawi kuno. Aspek ekonomi meliputi mata pencaharian hidup penduduk Romawi kuno di Laut Mediterania, yaitu dengan melakukan perdagangan. Dan aspek agama menyangkut agama yang dianut oleh penduduk Romawi kuno, yaitu memuja dewa serta masuknya agama baru, yaitu agama Kristen. Nah, pada pembahasan kali ini menggunakan teori peradaban yang meliputi dimensi keruangan, dimensi waktu, dan juga dimensi struktural untuk melihat suatu peradaban. Yang ketiga yaitu teori geohistory. Terdapat beberapa konsepsi mengenai hubungan lingkungan dengan kebudayaan. Yang pertama yaitu model determinisme lingkungan. Pada model ini dikatakan bahwa lingkungan menghasilkan kebudayaan, di mana lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan aktivitas manusia. Lingkungan fisik menjadi pendorong utama dalam seluk-beluk kehidupan manusia. Model determinisme lingkungan juga menitik beratkan bahwa cuaca dan iklim merupakan pengaruh pada sejarah umat manusia. Yang kedua yaitu posibilisme lingkungan. Pada model ini dikatakan bahwa tidak selalu lingkungan alam yang menjadi faktor utama adanya kebudayaan. Paham ini memandang bahwa lingkungan tidak bisa menciptakan fenomena-fenomena sosial budaya. Yang ketiga yaitu ekologi kebudayaan. Pada ekologi kebudayaan, lingkungan memiliki faktor penting dalam proses kebudayaan. Inti kebudayaan terdiri dari teknologi, ekonomi, populasi, dan organisasi sosial. Model ekologi kebudayaan ditunjukkan dengan unsur-unsur yang paling erat dengan sistem mata pencaharian hidup sebagai bentuk materialisme budaya. Yang keempat yaitu ekosistem alam. Pada ekosistem alam memandang bahwa organisasi sosial dan kebudayaan sebagai adaptasi fungsional yang memungkinkan populasi-populasi yang mengeksploitir lingkungan. Ekosistem alam ini berantai dan berdampak langsung dengan ekosistem organisasi sosial. Yang kelima yaitu model aktor, berkaitan dengan proses pengambilan keputusan oleh individu atau tindakan individu yang rasional, menekankan bahwa adaptasi terjadi pada tingkat individu daripada tingkat kebudayaan dan populasi. Yang keenam yaitu multisistem, yang mana semua model yang digabung atau digunakan secara bersamaan. Pada pembahasan kali ini, teori geohistory ditekankan pada model determinisme lingkungan. Teori determinisme lingkungan menyatakan bahwa lingkungan menghasilkan kebudayaan. Model determinisme lingkungan juga menitik beratkan pada cuaca dan iklim yang berpengaruh pada peradaban Romawi kuno di Laut Mediterania. Teori geohistory tersebut digunakan untuk menganalisis bahwa lingkungan memiliki faktor penting dalam proses kebudayaan pada perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania. Pembahasan selanjutnya yaitu paparan data dan analisis data. Materi yang pertama, kondisi fisik alamiah perdagangan bangsa Romawi kuno di Laut Mediterania. Laut Mediterania adalah laut yang terhubung langsung oleh Samudra Atlantik dengan luas permukaan 2.500.000 km persegi. Laut Mediterania dikelilingi oleh Mediterania Basin di mana sebelah utara oleh Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Anatolia. Di sebelah selatan dengan Afrika Utara dan di sebelah timur oleh Livan. Laut Mediterania telah menjadi sentral dalam sejarah peradaban Barat dengan lokasi strategisnya.
Laut Mediterania disebut sebagai perairan yang terpisah. Hal ini dibuktikan dengan bukti geologi yang menunjukkan bahwa sekitar 5,9 juta tahun yang lalu, Mediterania terputus dari Atlantik dan sebagian lautnya kering selama 600 tahun selama terjadi krisis salinitas Messina. Hingga pada akhirnya terjadi banjir Zanclean sekitar 5,3 juta tahun yang lalu. Laut merupakan jalur penting bagi perdagangan dan pelancong di zaman kuno. Hal ini dikarenakan laut merupakan jalur perdagangan di masa kuno, termasuk Kekaisaran Romawi yang diperintahkan hegemoni laut selama berabad-abad. Nah, berikut merupakan peta laut Mediterania dan Romawi kuno. Selanjutnya, berikut merupakan peta landscape geografi Romawi kuno. Kekaisaran Romawi dalam bahasa Latin yaitu Imperium Romanum merupakan peradaban Romawi kuno yang ditandai dengan pemerintahan yang autokratis. Kata imperium menunjukkan bagian dari dunia yang berada pada kekuasaan Romawi. Kaisar Theodosius Agung merupakan kaisar yang terakhir. Setelah kematiannya, Kekaisaran Romawi dibagi menjadi Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 ketika Romulus Augustus dipaksa turun tahta oleh Odoacer. Sedangkan Romawi Timur bertahan hingga 1453 dengan kematian Konstantinopel 11. Seperti yang ada pada peta, Romawi kuno terletak di semenanjung Italia atau sering disebut dengan semenanjung Apennina, yang merupakan salah satu semenanjung terbesar di Eropa. Roma terletak di lembah Sungai Tiber yang terletak di 7 bukit. Selain itu, Roma terletak di kawasan Laut Tengah. Letak Romawi yang berada di kawasan Laut Tengah tersebut sangat strategis dan cocok untuk perdagangan. Selain untuk perdagangan, dengan adanya perairan Laut Tengah, Roma dapat memperluas wilayah kekuasaan melalui jalur perdagangan di Laut Tengah. Selanjutnya, berikut merupakan peta arah angin Laut Mediterania. Pada jalur perdagangan di Laut Mediterania sangat bergantung kepada arah angin. Angin menjadi salah satu parameter iklim yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap panas, penguapan, sirkulasi, dan percampuran massa air. Laut Mediterania memiliki angin lokal yang bertiup 2-3 bulan sekali, dibanding dengan wilayah perairan lain yang anginnya bertiup 6 bulan sekali, sehingga menjadikan sebuah keuntungan bagi Romawi dalam kegiatan pelayaran perdagangan dibanding wilayah lain. Sistem angin yang dominan di wilayah Mediterania meliputi Laventer, angin timur di Selat Gibraltar, barat Alboran Laut terjadi di bulan Juli hingga Oktober, dan pada bulan Maret, La Ventades, angin kencang dari pantai timur Spanyol bertiup dari NNE ke ENE. Kemudian Mistral bertiup kuat ke utara di Teluk Singa. Marin bertiup kuat angin dari arah tenggara menuju ke Teluk Singa. Angin Tramontana merupakan nama lokal untuk angin utara yang bertiup dari arah timur ke utara. Bora, angin yang bertiup di timur laut terutama terjadi di musim dingin di sepanjang timur laut Adriatik Utara. Sirocco, angin selatan yang bergerak ke arah timur di Mediterania. Gregel merupakan angin timur laut yang kuat yang dapat diamati di Mediterania Tengah dan Barat. Libesio merupakan angin barat atau barat daya yang dominan di Korsika Utara. Lalu Etesians yang bertiup di musim panas ke bagian utara angin di Laut Angea. Terakhir yaitu Khamsin yang bersifat kering, berdebu, dan kebanyakan angin selatan di wilayah Mesir. Kemudian kita masuk pada persebaran hasil kebudayaan perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania, yaitu meliputi pelabuhan-pelabuhan. Yang pertama, pelabuhan Civitavecchia yang merupakan pelabuhan di Laut Tyrrhenian yang letaknya 60 km dari pusat kota Roma. Pelabuhan ini juga dikenal sebagai Pelabuhan Roma, di mana memiliki hubungan penting bagi transportasi laut di Italia. Pelabuhan ini terhubung ke beberapa pelabuhan Mediterania dan merupakan salah satu penghubung utama antara daratan Italia ke Sardinia. Kemudian, Ostia Antika.
Nah, Ostia Antika ini merupakan situs arkeologi besar yang merupakan lokasi kota pelabuhan Romawi kuno. Pelabuhan ini terletak di 15 mil atau 25 km barat daya dari Roma. Di muara Sungai Tiber, Ostia dulunya adalah pelabuhan laut Roma. Lokasinya yang berdekatan dengan muara Sungai Tiber merupakan faktor yang paling utama dari kelahiran dan perkembangan Ostia dalam dunia perdagangan. Pada periode Claudius dan Trajan terjadi pembangunan dan perluasan pelabuhan maritim di Portus. Hal ini berdampak positif bagi Ostia, yaitu meningkatkan peran Ostia sebagai pelabuhan komersial Roma. Selain itu, adanya pembangunan yang juga menyebabkan ledakan konstruksi perumahan dan monumental luar biasa yang dipengaruhi oleh penampilan kota sesuai dengan kebijakan perencanaan kota pada antara akhir abad 1 dan awal abad ketiga Masehi. Namun pada abad ketiga pertengahan, pelabuhan Ostia mulai menurun yang diakibatkan oleh krisis di Kekaisaran. Berikut di sebelah kanan merupakan ada foto gudang di sepanjang bank tua di Tiber. Kemudian di bawahnya terdapat sisa blok apartemen dari abad kedua Masehi di dekat pusat kota. Kemudian yang ketiga yaitu Portus. Portus merupakan pelabuhan utama Romawi kuno selama lebih dari 500 tahun yang menyediakan saluran untuk segala sesuatu seperti kaca, keramik, marmer, dan budak hingga hewan liar. Pelabuhan asli Roma adalah Ostia. Claudius membangun pelabuhan pertama di situs Portus, 4 km utara dari Ostia, yang melingkupi area seluas 69 hektar dengan 2 tela laut melengkung yang menjorok ke laut dan sebuah pulau buatan. Bantalan sebagai mercusuar yang berada di tengah ruang di antara mereka. Kemudian landasan mercusuar ini disediakan oleh mengisi salah satu besar kapal obelis yang digunakan untuk mengangkut obelis dari Mesir menghiasi spina dari Vatikan Sirus yang dibangun pada masa pemerintahan Saligula. Pelabuhan yang demikian terbuka langsung ke laut di barat laut dan dikomunikasikan dengan Sungai Tiber melalui saluran di tenggara. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan perlindungan dari angin barat daya yang sering terjadi, yang menyebabkan muara sungai terbuka. Kemudian yang paling bawah sendiri merupakan di sebelah kanan paling bawah sendiri merupakan pelabuhan Portus. Nah, perlu diketahui selain pelabuhan-pelabuhan yang disebutkan tersebut, persebaran jalur perdagangan di Laut Mediterania berada di wilayah yang di bawah kekuasaan Republik Kartago. Dari bagian barat Hispania seperti daerah Gades, Tigris, Nova Kartago, Saguntum, hingga bagian selatan yaitu Rus Hadir, Caesarea, Cirtazama, Utica, Kartago, Hadramautum, Oea, dan Laptis. Lalu juga terdapat wilayah yang di bawah kekuasaan Roma pada permulaan Perang Punik II sebagai wilayah Neapolis, Siracusae, kemudian persebaran pusat perdagangan juga terdapat di wilayah timur Yunani dari Sparta, Alenai, Bizantium, Tiras, Olbia, Chersonesus, Tanais, Sinope, dan Pasis. Wilayah-wilayah tersebut juga digunakan sebagai pos dagang Romawi dan pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan yang dilalui dengan digunakan sebagai jalur perdagangan Romawi yaitu Bizantium, Teptis Magma, Alexandria, Tirus Antiochia, Trapezus, Filipi, Sugesta, Neobdis, Kartago, Barzino, Arelate, dan Londinium dengan menggunakan kapal yang lebih mudah untuk melakukan perdagangan. Kemudian, karena di Laut Mediterania memiliki angin lokal yang bertiup, kapal dagang memanfaatkan layar sebagai penggerak kapal perdagangan. Dengan memiliki banyak jenis angin lokal, perdagangan Romawi semakin berkembang dengan membangun pos-pos dagang di wilayah ekspansinya. Kemudian berikut merupakan peta persebaran komoditi Romawi kuno. Pada perdagangan barang komoditi yang diperjualbelikan berdasarkan sumber daya alam yang dihasilkan dari kota Roma tersebut. Sumber daya alam yang dihasilkan yaitu kayu untuk bahan bakar, kapal, dan bangunan. Selain itu, yang barang komoditi yang dijual yaitu batu bahan bangunan atau batu
keras seperti marmer, granit, batu asal, batu api, dan batu lunak. Kemudian, jika dilihat dari letak geografisnya, Romawi terletak di lembah Sungai Tiber yang lahannya sangat cocok untuk pertanian. Sehingga selain kayu, batu mineral, bahan bangunan, dan logam, Romawi juga menjual hasil pertanian seperti anggur, cari, dan lain-lain. Kemudian barang-barang tersebut diekspor ke wilayah perairan Mediterania, bahkan ke wilayah timur jauh. Bangsa Romawi menyeberangi Laut Tengah untuk membeli papirus dari Mesir, kaca dari Venesia, daging babi dan garam dari Austria, timah dari Inggris, saus ikan, alat masak, dan piring dari Afrika Utara, dan minyak zaitun dari Spanyol. Beberapa pedagang Romawi juga melakukan pelayaran lebih jauh ke Samudra Hindia atau menyeberangi Asia Barat untuk berdagang. Tujuan mereka yaitu untuk mendapatkan barang dagangan yang berupa kapas, kayu manis, bumbu-bumbu dari India, dan sutra dari Tiongkok. Selanjutnya yaitu pembahasan. Menurut Kuncoro Ningrat, peradaban merupakan suatu kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan seni rupa, dan sistem kenegaraan, serta masyarakat yang maju. Peradaban adalah bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, dan maju. Dapat kita ketahui bahwa peradaban di dunia cukup banyak. Salah satunya peradaban Romawi kuno yang terletak di sebelah Laut Mediterania. Laut Mediterania membawa pengaruh besar dalam aktivitas manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebudayaan yang ada pada wilayah tersebut. Salah satunya yaitu adanya perdagangan maritim. Hal ini sesuai dengan teori peradaban yang meliputi dimensi kebentukan, dimensi keruangan, dimensi waktu, dan dimensi struktural. Pada pembahasan ini menggunakan 3 dimensi untuk menganalisis peradaban Romawi kuno, yaitu dimensi keruangan, dimensi waktu, dan dimensi struktural. Pertama yaitu dimensi keruangan. Pada suatu peradaban tentunya terdapat skala yang menunjukkan data spasial suatu peradaban. Dimensi keruangan menunjukkan lahirnya suatu peradaban. Lahirnya suatu peradaban berada di Laut Mediterania yang menjadi tempat lahirnya suatu peradaban Romawi kuno. Meskipun wilayah Romawi kuno terletak di antara laut dan pegunungan, akan tetapi terdapat peradaban Romawi kuno yang maju pada saat itu. Secara makro, Laut Mediterania terletak di laut pedalaman yang berada di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Laut Mediterania berhubungan dengan Lautan Atlantik di sebelah barat yang dihubungkan dengan Selat Gibraltar. Masyarakat Roma menyebut Laut Mediterania sebagai Mare Nostrum atau Laut Kita. Laut Mediterania adalah laut yang terhubung langsung oleh Samudra Atlantik dengan luas permukaan 2.500.000 km persegi. Laut Mediterania telah menjadi sentral dalam sejarah peradaban barat dengan lokasi strategisnya. Posisi Laut Mediterania yang strategis menyebabkan Laut Mediterania menempati posisi yang penting sebagai tempat perdagangan maritim. Secara skala semi-makro, Italia yang terletak di jantung Laut Mediterania, Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino, dan Vatikan. Wilayah Italia sangat luas dan terdapat iklim sedang dan iklim Mediterania. Pada era klasik, Italia sudah dihuni oleh berbagai bangsa dan peradaban. Salah satunya yaitu terbentuknya peradaban Romawi kuno. Secara skala mikro, yaitu menitik beratkan pada masa Romawi kuno, yang menghasilkan persabaran kebudayaan antara lain pelabuhan-pelabuhan perdagangan seperti pelabuhan Civitavecchia, Ostia Antica, dan Portus. Kedua yaitu dimensi waktu. Suatu peradaban sudah pasti berkaitan dengan siklus peradaban, mulai dari lahirnya peradaban, berkembangnya peradaban, dan kehancuran atau punahnya peradaban. Pada peradaban Romawi kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu Kerajaan Romawi tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi, selanjutnya yaitu Republik Romawi tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan terakhir yaitu Kekaisaran Romawi tahun 27 sebelum Masehi sampai 395 Masehi. Masa Kerajaan Romawi, pada mulanya Romawi terbentuk kerajaan atau monarki dengan raja pertamanya yaitu Romulus. Raja-raja Romawi pada masa itu berasal dari keturunan pendatang. Perekonomian pada masa kerajaan Romawi mengalami kemajuan, akan tetapi bangsa Latin tidak senang dengan penguasa asing yang memberlakukan undang-undang militer, sehingga terjadilah pemberontakan oleh penduduk Roma untuk menggulingkan Raja Lucius Junius Brutus pada tahun 500 sebelum Masehi, sehingga berakhirlah masa kerajaan Romawi. Selanjutnya masa Republik Romawi. Setelah kehancuran masa kerajaan Romawi, dengan itu dimulailah masa Republik Romawi. Pada masa Republik Romawi, penduduk dibagi menjadi 2 golongan, yaitu patrisia dan plebea. Golongan patrisia berasal dari kalangan
berasal dari kalangan pemilik tanah yang luas atau orang-orang kelas aristokrat atau bangsawan. Golongan patrisia dianggap sebagai warga negara secara penuh. Patrisia juga memegang kedudukan dalam bidang pemerintahan, yaitu sebagai lembaga politik seperti senat, konsul, dan majelis. Sedangkan golongan plebeia merupakan golongan masyarakat biasa dan dianggap sebagai warga negara yang tidak sepenuhnya, akan tetapi mempunyai hak untuk memiliki beberapa politik dan hak untuk mengumpulkan kekayaan. Pada pemerintahan Republik Romawi, orang-orang atau penduduk patrisia mempunyai posisi yang penting dalam pemerintahan. Dengan itu, agar golongan plebeia mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu dapat duduk di lembaga pemerintahan, maka dibuatlah Undang-Undang pertama Roma yang disebut dengan 12 tabel. Pada masa Republik Romawi juga terjadi perluasan wilayah kekuasaan. Kemudian terdapat peperangan yang terjadi, seperti perang saudara, konflik politik hingga Julius Caesar yang dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Hal inilah yang mengakibatkan kehancuran masa Republik Romawi. Dan pada saat itu Octavianus menjadi satu-satunya penguasa di Romawi dan mengganti Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi. Selanjutnya yaitu Kekaisaran Romawi. Perubahan sistem pemerintahan dari Republik ke masa Kekaisaran menjadikan Roma sebagai imperium besar pada masa itu. Pada masa Kekaisaran Romawi, Imperium Romawi mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus. Kemudian Kaisar Octavianus Augustus diangkat menjadi Kaisar yang pertama dengan gelar Augustus, yang artinya Maha Mulia. Imperator yang artinya panglima tertinggi. Pada masa Kekaisaran Romawi juga memunculkan istilah Pax Romawi atau perdamaian Romawi, karena pada saat itu terjadi masa kejayaan pada peradaban Romawi kuno. Pada masa Constantius dan Valentinianus, Kekaisaran Romawi dibagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Pada tahun 476 sebelum Masehi, Romawi mengalami kemunduran dan mulai berjayalah Romawi Timur. Terakhir itu dimensi struktural. Menurut Toynbee, peradaban merupakan keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian, sedangkan menurut Braudel, peradaban perlu dilihat dalam skala yang paling kecil hingga ke skala yang besar, dan dari sederhana ke utama. Pada dimensi struktural terdapat teori yang meliputi 3 aspek, yakni aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek agama. Aspek politik membahas mengenai bagaimana jalannya pemerintahan, aspek ekonomi membahas mengenai sistem mata pencaharian masyarakat sekitar, dan aspek agama meliputi sistem religi yang dilakukan oleh masyarakat peradaban. Aspek politik pada pembahasan ini yaitu pada masa Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi pada mulanya ditandai dengan kemenangan Octavianus dalam mengalahkan Antonius, sehingga Octavianus sebagai satu-satunya penguasa. Dengan itu Octavianus diangkat menjadi kaisar pertama dengan gelar Augustus yang artinya Maha Mulia. Romawi kuno mengalami puncak kejayaan yang lebih daripada masa Yunani kuno, yaitu pada masa pemerintahan Octavianus Augustus, hingga pada masanya Romawi kuno menjadi imperium besar dan kuat yang memunculkan istilah Pax Romana, yang berarti perdamaian di bawah pemerintahan Romawi. Kekaisaran Romawi dimulai pada masa kejayaan Romawi masa Octavianus Augustus hingga runtuhnya Romawi Barat. Selanjutnya itu aspek agama. Aspek agama meliputi sistem religi masyarakat yang ada di Romawi kuno. Pada mulanya agama masyarakat Romawi kuno yaitu berpusat pada beberapa figur yang dianggap sebagai penebus dosa dan kejahatan. Figur tersebut yaitu dewa-dewa yang dikenal dengan pemilik kekuatan yang dapat digunakan untuk menyelamatkan jiwa. Bangsa Romawi percaya bahwa mereka dapat memperoleh keselamatan apabila rajin mengadakan upacara pemujaan kepada dewa-dewi. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul agama baru di Romawi kuno yaitu agama Kristen. Agama Kristen muncul pada masa Kekaisaran Romawi, memasuki masa keemasan. Agama Kristen pertama kali diajarkan oleh Yesus Kristus dari Nazaret, Israel, Palestina. Pengikut agama Kristen terjebak mencemooh kepercayaan asli Romawi yang sudah mendarah daging. Orang Kristen menganggap orang Romawi sebagai kafir karena memuja dewa. Orang Kristen juga menolak untuk memuja Kaisar Romawi. Pada masa Konstantinus memperbolehkan adanya ajaran agama Kristen yang berkembang di Romawi kuno dan menjadi agama negara, sehingga kuil-kuil yang ada diubah menjadi negara, menjadi gereja. Terakhir yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi meliputi sistem mata pencaharian hidup masyarakat Romawi kuno di Laut Mediterania, yaitu dengan melakukan perdagangan dan pelayaran diserta pertanian. Hari ini dikarenakan Romawi kuno terletak di tepi sungai Tiber dan didominasi oleh banyaknya pegunungan, serta iklim di Romawi kuno cocok untuk tumbuhan hijau, begitu juga dengan tanahnya yang subur, sehingga wilayah Romawi kuno sangat cocok untuk bertani. Tidak hanya itu,
Letak Romawi kuno yang strategis yaitu di kawasan Laut Mediterania yang cocok untuk melakukan perdagangan. Hubungan dagang Romawi kuno yaitu dengan bangsa di sekitar Laut Mediterania. Selanjutnya yaitu hubungan perdagangan Romawi kuno dengan Laut Mediterania. Teori determinisme lingkungan menyatakan bahwa lingkungan alam dapat menentukan pola perilaku atau aktivitas manusia. Teori determinisme lingkungan juga menitikberatkan pada keyakinan cuaca dan iklim mempunyai pengaruh pada kehidupan manusia. Pada peradaban Romawi kuno, cuaca dan iklim sangat berpengaruh pada perkembangan peradaban. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui wilayah perdagangan Romawi kuno. Teori ini dapat dijadikan acuan untuk menganalisis perkembangan peradaban Romawi kuno. Dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada bagaimana Laut Mediterania memberikan pengaruh pada kegiatan manusia yang berupa kebudayaan di Laut Mediterania. Dapat diketahui bahwa Laut Mediterania berada di laut pedalaman yang berada di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Laut Mediterania berhubungan dengan Lautan Atlantik di sebelah barat yang dihubungkan dengan Selat Gibraltar. Laut Mediterania dikelilingi oleh Mediterania Basin, di mana di sebelah utara oleh Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Anatolia, di sebelah selatan dengan Afrika Utara, dan di sebelah timur oleh Levant. Laut Mediterania telah menjadi sentral dalam sejarah peradaban barat dengan lokasi strategisnya. Dengan adanya Laut Mediterania yang memiliki wilayah strategis, yang menyebabkan Romawi kuno ikut serta dalam perdagangan di Laut Mediterania. Kerajaan Romawi kuno berpusat di Laut Mediterania dan semua wilayah penuh dengan perdagangan. Selain karena Romawi kuno memiliki wilayah strategis di Laut Mediterania, Romawi kuno juga memiliki sungai Tiber sebagai muara, sehingga tidak heran jika masyarakat Romawi kuno melaksanakan perdagangan sebagai bentuk mata pencaharian masyarakat. Masyarakat Romawi kuno melakukan perdagangan di Laut Mediterania dapat dengan bergantung pada arah angin. Dengan itu, angin menjadi salah satu parameter iklim yang sangat penting. Adanya perdagangan di Laut Mediterania menyebabkan munculnya persebaran kebudayaan yang berupa salah sistem mata pencaharian masyarakat Romawi kuno dalam bidang perdagangan. Selain itu juga memunculkan adanya pelabuhan-pelabuhan perdagangan di wilayah Laut Mediterania. Pelabuhan tersebut antara lain Pelabuhan Civitavecchia, Ostia, Portus. Hal inilah sesuai dengan teori geohistori determinisme lingkungan yang mana lingkungan berpengaruh pada aktivitas manusia. Terakhir yaitu penutup. Letak Laut Mediterania sangat strategis dan ada pada kawasan Romawi kuno, sehingga sistem ekonomi Romawi kuno pada masa Kekaisaran Romawi mengalami kemajuan. Hal ini dikarenakan masyarakat Romawi kuno ikut serta dalam perdagangan dan pelayaran di Laut Mediterania. Adanya pelabuhan-pelabuhan di sekitar Romawi kuno menyebabkan munculnya suatu kebudayaan. Lalu, untuk bagiannya, peradaban Romawi kuno yang dekat dengan Laut Mediterania, tepatnya pada periode Kekaisaran Romawi, ditemukan hubungan jalur perdagangan antara Romawi kuno dengan Laut Mediterania. Dengan tidak ditemukannya sumber tertulis, maka makalah ini menggunakan teori geohistori determinisme lingkungan untuk menganalisis hubungan jalur perdagangan antara Romawi kuno dengan Laut Mediterania, yang mana ditemukan hasil bahwa kondisi fisik alaminya perdagangan bangsa Romawi kuno di Laut Mediterania menciptakan jalur perdagangan dan pelabuhan-pelabuhan di Laut Mediterania, serta komoditi-komoditi yang diperjualbelikan di berbagai daerah di sekitar Laut Mediterania. Dengan demikian terdapat hubungan antara lingkungan alam dengan perilaku manusia di Laut Mediterania sehingga muncullah persebaran kebudayaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.